Halo. Kembali lagi bersama kami di channel Maku. Ciku. Dan di video kali ini kami akan nge-review sebuah film yang kemarin tuh sempat ada sedikit keributan tentang film ini. Film apa itu? Project Hail Mary. Wow, yang IMAX-nya itu diambil sama Danror itu loh. Film ini langsung aja tentang apa ini film nih? Tentang si Dr. Grace, seorang Guru fisika, guru sains yang di SMP, sekolah biasa, yang tiba-tiba ada di luar angkasa di dalam pesawat dan dia tinggal sendiri, di mana dua orang kru lain itu pilot dan satu lagi seorang engineer meninggal. Tiba-tiba dia bangun ya, dan dia nggak ingat semuanya. Jadi film ini menceritakan tentang ya, si guru SMP ini yang bernama Grace, yang dia itu dapat sebuah misi gitu Keluar angkasa dari NASA untuk keluar angkasa. Guna apa? Guna mengecek, karena di saat itu matahari itu sedang sekarat karena suatu entitas gitu ya. Sebuah entitas astrophage namanya. Sebuah entitas astrophage yang Dia memakan planet. cahaya. Makan cahaya. Si entitas astrophage ini dasarnya itu adalah air, dan kebetulan si Dr. Grace ini dia itu adalah seorang ilmuwan yang penelitiannya itu dulu S3-nya itu meneliti tentang air gitu di luar angkasa gitu. Jadi dialah yang expert tentang ini. Ya langsung aja di spoiler ya. Iya. Dia tuh bangun-bangun, Dia lupa karena ya dia dipaksa ya. dia tuh sebenarnya guru yang nggak ada, dia tuh seorang yang nggak ada apanya, nggak ada. Komputernya di luar angkasa ya, dia cuman meneliti ya. Ilmuwan, dia cuma meneliti gimana sih cara ini bekerja. Dia nggak ada pengalaman jadi astronot, dia nggak ada pelatihan sama sekali, dan dia dipaksa. Dan dia bertemu sosok. Wah, itu nanti tuh. Dan Misterius. kalian bayangkan, dia yang tidak memiliki pengalaman ini harus disuruh tiba-tiba terbangun gitu di sebuah wahana luar angkasa yang dia tuh sendiri gitu. Kayak mana? Lalu dia bertemu siapa tadi tuh di luar angkasa tuh? Bertemu Rocky, sang batu. Rocky Gerung. Nah, si Rocky ini dia berasal dari planet yang sebenarnya itu jauh gitu. Bernama? Entahlah, lupa. Eri apa gitu. Erina, enggak tahu. Intinya itu si Dr. Grace mendapatkan misi untuk mengecek sebuah matahari, tapi bukan matahari di tata surya kita. Ada di tata surya nan jauh di sana gitu. Entah apa nama mataharinya gitu. Ya intinya itu mataharinya, semua matahari yang ada bintang itu terkena infeksi dari astrophage ini kan. Ya. Nah, ada satu matahari yang tidak terinfeksi. Jadi itulah si Dr. Grace ditugaskan untuk meneliti ke sana. Kayak mana, apa yang terjadi di sana sih, kok bisa-bisanya itu matahari nggak mati, nggak redup gitu. Tapi dengan resiko ya dia nggak bisa balik lagi ke bumi. Iya, karena bayangkan guys, dia aja bahan bakar roketnya aja astrophage itu gitu. Dan itu cuman cukup untuk Dia pergi doang. pergi aja. Ya gitu sih. Kalian harus nonton secara detailnya karena ini bukan akun alur cerita ya. Ya, kalau mau nunggu alur ceritanya tinggal nunggu ke channel ini aja nanti ya. Oke, sekarang langsung yang disukain apa? First sih, itu satu visual. Nggak sama. Kenapa? Visual wajib karena sangat indah sekali, sangat-sangat wow gitu. Absolut cinema. Itu kayak visualnya indah, warna-warni, hangat gitu. CGI-nya kayak gak kerasa real. Apalagi di luar angkasa kan. Cuma suka kali sih. Bener-bener kayak wow, sangat amat memanjakan mata. Kayak, kok ada ya, kok bisa ya, kayak gitu. 2,5 jam itu nggak terasa guys, karena mata kita benar-benar manjain. Ceritanya itu dibilang santai enggak, dibilang padat juga enggak, tapi nggak bosen dan nggak terasa. Ya gimana ya? Kita tahu itu lama, cuman ya kita masih penasaran filmnya itu gimana. Dan juga yang kedua itu tentu saja di sini nih ada karakter yang sangat mencuri perhatian, tapi itu bukan manusia, yaitu si Rocky Batu. itu.
ya batu, ya Rocky ya batu. Itu kayak itu karakter terfavorit gitu loh jadinya. Meskipun dia hanya seorang alien batu, kok seorang seekor alien. Enggak tahu lah. Sedihnya ada, mengharukannya ada di situ di saat dia ada di situ. Jadi ceritanya itu si Dr. Grace ini dia bertemu lah sama si alien itu. Awalnya mereka berkomunikasi, saling berkomunikasi, mengerti satu sama lain. Nggak, awalnya mereka itu nggak sih ngerti sama sekali. Cuman Rocky aja yang ngerti omongannya si Dr. Grace karena dia sangat amat pinter dan dia punya alat tuh sangat amat canggih ya. Karena peradaban para alien tuh lebih maju dari manusia ya. Ya beneran kayak wah planetnya aja keren sih di ending. Kok di spoiler di ending? Dan oh iya lagi. Dan si dokter ini nih siapa namanya? Dr. Grace ini pinter manusia ya, beneran pinter. Kayak dia belajar itu dengan cepat, dia mencerna informasi karena kan dia sama sekali nggak ingat karena dipaksa ya untuk keluar angkasa. Jadi dia harus beradaptasi dan dia cukup cepat beradaptasi hingga bertemu dengan si Rocky. Dia bikin alat penerjemah, guys. Penerjemah bahasa alien. Bahasa si Rocky itu. Sebenarnya enggak penerjemah sih, kayak si Rocky-nya ini ngerti bahasa dia, jadi dia kayak mana kamu bilang bahasa ini katanya. Bilang tidur tuh kayak mana? Jadi pas si Rocky bilang gitu dicatat gitu. Ini pakai alat komputer. Yang awalnya itu suara lagi kan? Ya, yang awalnya itu hanya tulisan-tulisan hingga diubah jadi suara kayak gitulah. Dan mereka bisa berkomunikasi hingga mereka pergi ke planet yang bernama nggak tahu lah, intinya itu planet sama dengan nama matahari bintangnya itu gitu, tapi ada B-nya gitu dah gitu. T ya depannya. Ya itulah pokoknya. Intinya planetnya itu visual planetnya tuh sebenarnya itu planet gas tapi warnanya tuh warna hijau gitu. Dan pink. Pink itu astrophages. Oh iya. Astrophages. Astrophages itu tuh sebenarnya kan tadi kayak sejenis air. Dia tuh warnanya hitam. Kenapa bisa pink? Ternyata dia nggak sendiri. Enggak, dia tuh dilihat menggunakan kamera bukan infrared gitu. Jadi makanya dia bisa terlihat jadi warna pink gitu karena banyak astrophages-nya. Oh iya. Tapi ternyata dia nggak sendiri. Dia ada bakteri. Dia intinya itu bagaimana cara menyelamatkan bintang yang mati, matahari yang mati ini ya, caranya itu mereka tuh harus mengambil sampel yang ada di planet warna hijau itu. Ambil sampel guna menghancurkan si astrophages itu. Sampelnya itu terdiri dari beberapa kayak mikroorganisme, ada bakteri, apa segala macam yang ada selai kacang. Iya dari situ gitu. Enggak loh, itu toplesnya aja loh selai kacang. Iya, toples selai kacang tuh. Gitu sih. Apalagi yang disuka? Ceritanya tadi udah. Mario lucunya sih di sini. Lucunya, kenapa sedihnya kok? Beneran kayak sedih. Ya, komplit kan? Semuanya ada. Semuanya ada tapi enggak too much. Jadi masih oke. Jadi penasaran bukunya deh. By the way ini filmnya based on novel buatan Andy Weir yang dengan judul sama ya. Ini juga dia yang buat film The Martian loh, by the way. Andy Weir ini dia buat novel The Martian yang orang terjebak di Mars itu loh. Ini dia ada novel Project Hail Mary dibuatnya. Sekarang dibuatin film dan sutradaranya ini adalah sutradara dari film apa? Spider-Verse, animasi Spider-Man. Jika dibandingkan dengan Interstellar, cukup bisa dibandingkan. Keren ya. Kerennya dapet sainsnya nggak sekomplit yang Interstellar tapi oke juga gitu. Kayak visualnya indah banget. Bisa kali diadu. Bisa banget. Mario di sini suka juga tata cara dia ceritanya ini kayak bukan lompat apa maksudnya kayak mana? Maju mundur alurnya. Di sini nggak kerasa annoying karena dirasa pas gitu loh. Kalau merasa Mario ya. Karena di sini tuh alur mundurnya ketika dia emang timingnya dia harus mengingat ini kayak gitu. Iya. Dan itu pas gitu. Apalagi tuh kayak ada nggak kayak tiba-tiba burem terus inget enggak ya? Enggak. Dia tuh kayak ada kalau di awal-awal tuh kan dia teringat sesuatu kayak ada gemerlap gitu ingatannya gitu, editingnya gitu sih, keren. Juga Mario di sini suka waktu di bumi itu, di adegan yang di bumi
adegan yang lompat di bumi itu kayak keren gitu. Apalagi saat adegan di si kaptennya itu, kapten misinya si Sandra Huller, dia tuh nyanyi gitu, itu kayak mengharukan sekali gitu. Lagunya Lagu si Harry Styles. Ya, langsung nggak disuka apa. Overall malah suka semua sih, mulai dari semuanya, scoringnya juga, musiknya itu keren-keren semua. Pas-pas semuanya kayak emang bangun gitu skornya. Iya. Film terbaik tahun ini. Awal tahun deng. Salah satu film terbaik tahun ini. Kalau Oh, Mario iya. pasti bakal masuk sih ini film. Yeay. Dan kayaknya si pemeran si Ryan Gosling itu bakal dapat nominasi Oscar sih kalau Mario lihat dari performanya kayak gini ya. Acting dengan lawan acting batu tuh susah loh. Ya loh, bener-bener kayak ya batu itu pasti CGI. Tapi Iya. kayak keren kali sumpah. Itu kayak kita bener dia bawa keluar angkasa yang kayak ya beneran gak annoying lah gitu CGI-nya yang bener-bener kayak real kita kayak dibawa aja gitu. Apalagi di sini tuh kayak ini tuh hayalannya si penulis ya. Planetnya juga belum tentu ada ya. Bisa jadi ada. Dan kasusnya juga nggak mungkin ada kan. Bisa jadi ada. Bisa jadi. Cuman ada kan untuk divisualisasikan itu kayak wih, ini hidup sih. bagus ya. Ada loh yang kurang. Apa? Bisa nggak sih filmnya 5 jam? By the way nangis loh tadi guys. Enggak. Oh enggak. Oke, what about the ending? Ayo kita bicara tentang endingnya. Kayak mana endingnya? Pas, puas. Nggak apa-apa, ini apa ya, spoiler alert bagi kalian yang belum nonton, silahkan ditonton dulu. Kami ingin bicara tentang endingnya nih. Gimana coba? Dia tuh endingnya nih puas sih. Dimana si Dokter Grace-nya itu ya balik lagi jadi guru, tapi nggak di planet bumi. Nggak di bumi. Dia di planetnya si Rocky. Bahkan dia nggak mau balik ke bumi sih. Kayaknya. Sebelum kejadian itu, dia tuh sebenarnya udah mau sampai. balik ke bumi. Ya. Tapi dia menemukan sesuatu kalau misalnya si petarung nggak tuh. Intinya ya sel yang ngelawan si Astrovets itu tuh bisa bocor. Karena tabungnya itu yang dibuat si Rocky dan Senov. Nama zatnya tuh apa, Senov ya? Iya, itu tuh semacam gas. Gas, dan itu penjelasan dari situ ya. Maaf kalau kami tidak tahu. Kami tahu dari filmnya aja. Dari filmnya ya dijelasin kayak gitu. Dan itu tuh gas dan bisa bocor. Nah, kan pesawatnya Rocky itu berasal dari itu gas. semua. Iya, dari gas ya. Nanti bakal bocor dan bikin si Rocky ini keracunan dan mati. Bisa mati perlahan. Jadinya ya dia lebih memilih. Awalnya kan si Grace ini kan nggak bisa balik lagi ya ke bumi. Ke bumi karena bahan bakarnya itu cuman cukup untuk dia pergi aja sampai ke tujuan dan nanti sampelnya itu dikirim ke bumi lewat satelit. Nah, si Rocky ini baik banget, dia ngasih si Astrovets itu sebagai bahan bakar kan. Iya, kebetulan sama lagi bahan bakar orang itu. Sama bahan bakarnya, jadi Rocky baik hati memberikan bahan bakarnya 2 kilogram. 2 juta kilogram. Oh ya, 2 juta kilogram biar si Grace bisa pulang. Tapi di tengah perjalanan itu tuh bocor, ada karena kayak bermutasi gitulah dia. Ya, dia bermutasi gitu. Bukan bermutasi ya. Dia beradaptasi. Beradaptasi jadi bocor. Dan pesawat Rocky ini kan berasal dari zat itu semua. Zat gas tadi ya. Gas Senov tadi. Si Senov tadi. Jadi nggak bisa mendeteksi adanya kebocoran begitu. Jadi si Grace ini lebih memilih lah untuk nyelamatin kawannya. Ya, jadi sampelnya jadinya kok banyak jadi ya? Jadi sampelnya dia kirim tetap doang. Dikirim lewat satelit. Nah, kami kira tuh dia bakal mati gitu. Rupanya dia masih hidup. Enggak sih, Cicing kiranya emang udah hidup aja. Rupanya dia masih hidup dan tinggal dia diselamatkan oleh Rocky dan para aliennya di situ. Dia dirawat, dia dibuatkan rumah, dibuatkan pantai, dibuatkan oksigen gitu. Iya, emang ada oksigen sih. Nggak ada, itu kan. Iya, dia bisa membuat. Iya. Dia bisa keren buat loh Rocky itu. Keren Mario sama Rocky. Aliennya, suka. Mario ada adegan ikonik. Apa? Adegan ikonik ketika Rocky itu baru pertama kali masuk pesawat Hail Mary. Itu bener-bener dia pakai
nggak tabung ya, apa Bola. gitu. Bola tapi bentuknya prisma, Mm-mm. nggak bulat, jadi prisma beneran. Iya, dia jalannya di dalam bola itu. kotak kayak kepiting. Jadi dia kayak mau ini kayak mana sih manusia buat apa? Kayak mana sih? Aku mau nengok teknologi manusia. Oh, sibuk dia. Keren. Lucu Lucu. aja dapat kali sih. Juga ya adegan yang ketika itu kan menegangkan kali ya. Yang ngambil sampel Itu cukup tegang. Oke, sekian langsung review. Review. Ngapa capek ya? Baru 20 menit. Rating. Oke, langsung aja kita masuk ke rating film ini. Oke, kita mulai 3, 2, 1, 9/10. Wah, thumbs up. Si Rocky bilangnya kayak gini ya. Thumbs up. Nggak Thumbs gini. up. Karena jarinya ada 3, jadi dia cuma bisa gini. Kan nggak mungkin dia gini. Iya, keren kan? Kalau gini dia nunjuk. Kalau gini dia bisa gini. Gitu. Oke, mungkin sekian dulu untuk reviewnya teman-teman. Jangan lupa like. Komen dan subscribe channel ini. Tunggu video-video selanjutnya. Jutnya. Untuk kalian yang mau nonton alur cerita film Project Hail Mary ini, tenang aja, nanti akan saya buat di channel ini ya. Sekali lagi, ini di sini. Dan see you next video. Bye bye.